Kenapa itu jadi menarik ya, alpukat itu ya? Karena profitable Pak, menguntungkan. Iya. Satu tentunya. itu, kedua Pasarnya berarti kan pasarnya luas ya. Jadi pasarnya luas. Di Indonesia ini saya rasa mungkin belum perlu bicara ekspor. Kita bicara potensi market lokal aja udah besar sekali. Ya, Indonesia itu termasuk produsen alpukat besar Pak. Kalau di ranking mungkin masuk 10 besar atau bahkan 5 besar. Kedua, dia habis terserap oleh market lokal. Oh iya. Jadi nggak ada data Indonesia ekspor alpukat, ini sedikit sekali. Iya. Kita anggap nggak ada lah. Jadi kalau yang impor itu harganya berapa sih? Kalau impor itu tergantung musim Pak, musiman juga. Kalau pas banyak buah masih di kisaran 140-160 lah setahu saya. Ya. Kalau agak kurang pasokan itu bisa di atas 200. Itu di supermarket ya? 2019 ya, 2019 kita beli has pertama itu Agustus 2019 di salah satu supermarket di Kota Malang. Itu 260.000. Import Australia. Import. Iya. Ya, dari situ kita terus tertarik nanam has, itu kenalnya dari situ, tahunya alpukat has. Kalau syarat tumbuhnya berarti di ketinggian berapa, suhu berapa? Kalau rekomendasinya itu 1000 sampai 2000. Oh 1000, malah ya, justru di atas 2000 terlalu dingin, di bawah 1000 terlalu kurang dingin. Nah, tapi itu relatif, tergantung tempatnya. Karena ada tempat-tempat yang ketinggian 1000 tapi gersang, panas, kering gitu ya. Tempat yang ketinggian 800 tapi dinginnya udah kayak 1500 ya. Prinsipnya tadi suhunya sejuk gitu. Tapi ya perlu pertimbangan ini daerah ya, iklim, jenis tanah. Ya. Di sini Pak, tanahnya itu dangkal, topsoilnya, ya. Bawahnya banyak pasirnya. Jadi pohon di sini itu sulit jadi pohon besar. Oh. Jadi cocok di tanam rapat, kayaknya pohonnya kecil terus. Kedua, anginnya luar biasa. Ya, anginnya kalau di gunung musim-musim tertentu kayak sekarang ini lagi musim angin, itu kencang. Kalau kita biarkan dia tinggi, banyak kendala nanti pohon patah dan lain-lain. Ini untuk penanaman kedalamannya berapa sih? Kedalaman lubangnya? Iya. Fleksibel lah. Fleksibel itu maksudnya tergantung tinggi media tanam di potnya itu loh. Ya. Walaupun dalam pun nanti diuruk lagi Pak. Oh. Jadi digali dalam kan tujuannya hanya untuk mengemburkan aja. Nanti tanahnya kan dikembalikan lagi ke dalam. Misalnya polybagnya hanya sejengkal, ya sudah nanamnya kan sejengkal. Kan kalau kependem batangnya kan juga nggak bagus gitu. Ini tanah gitu ya, kita tanam pohonnya, kita geletakkan di atasnya gitu, sobek polybagnya terus diuruk tanah. Jadi dia bukan ditanam tapi diuruk gitu. Ya dia cuma ditaruh di tanah terus habis itu diuruk gitu. Jadi kan tanah sekelilingnya dia kan gembur semua akhirnya. Nah, terus dia nggak tergenang air. Alpukat ini kan nggak suka tergenang air. Oh iya. Jadi dia nanamnya harus agak ditinggikan dari sekelilingnya supaya kalau hujan nggak tergenang. Pakai teknik itu juga bisa sebenarnya? Bisa Pak. Berhasil di atas? Berhasil. Wah, itu ada jenis teknik tanaman baru itu. Iya. Ya fleksibel. Terus kalau musim hujan, tanahnya kalau kurang baik drainasenya, nanti di pinggir-pinggirnya kan di lubang gitu ya, untuk resapan air gitu. Iya, dibikin apa namanya, parit ya? Iya, parit resapan. Pendapat saya, ya ini saran ke teman-teman yang sempat ragu-ragu tentang produktivitas. Has itu sebenarnya produktif sekali kalau iklimnya cocok. Kalau iklimnya cocok. Kan petani-petani itu banyak yang takut kok produktivitasnya gimana gitu lah. Setelah saya coba ya, buktikan kalau iklimnya cocok, itu dia produktif banget kok. Nggak kalah sama alpukat lokal. Tapi ketika ngomong tanaman buah yang di atas 1000 itu kita jarang nemu kan? Iya. Nah ini kan jadi potensi malah. Betul. Saya juga kemarin diskusi sama teman-teman di dataran tinggi ya. Kita kan komunitas dataran tinggi harus bikin komoditas apa yang bisa dihasilkan, yang bisa menguntungkan lah untuk petani ya. Mensejahterakan petani lah tujuannya. Ya dulu udah dicoba macam-macam di sini, itu kopi arabica. Iya. Terus ada macadamia, kacang macadamia. Oh, ada? Ada di beberapa lokasi itu untuk macadamia itu, sebelahnya kopi itu. Tapi lama sekali ya, nggak visible lah. Saya di sini kurang menarik lah gitu. Pertanian tuh kan butuh waktu lama Pak, nunggu hasil penelitiannya itu loh. Bisa bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun baru ketahuan hasilnya. Nah, kebetulan tanaman alpukat ini hasilnya kan relatif pendek lah, jadi kan sekolah atau kuliah belum lulus udah panen gitu. Sama ya, satu lagi Mas. Kalau alpukat has ini cocok di atas ketinggian 1000 yang notabene itu adalah lokasi sayur. Ada satu pemikiran di tingkat petani sayur itu
Kalau semisal ada tanaman buah yang memang bisa ditanam di ketinggian di atas 1000 di lahan sayur mereka, mereka mau. Karena apa? Lahan sayur meskipun sayur itu secara pendapatan besar, mereka setiap musim tanam harus keluar modal terus. lagi. Orang sini juga gitu, semboyannya nanam bahas ini buat pensiun katanya. Nah iya itu. Kalau saya ini jadi potensi Mas, ini di ketinggian 1000 bisa ditanami buah. Sini 1200 sekian, hampir 1300. Wah, yang di kebun atas 1400. Wah, itu masih berbuah bagus. Lebih bagus. Malah lebih bagus. Wah, ya itu menarik maksudnya, sekali. Kalau kita amati buahnya itu lebih oval itu ya, lonjong. Semakin ke bawah panas dia semakin agak membulat. Kalau bulat bijinya agak gede. Kecil-kecil itu. Tapi kalau yang di sini ini bisa sepanjang tahun ya? Maksudnya ini harus diatur atau bagaimana sih Mas? Enggak, ini natural. Natural ya? ini. Enggak maksudnya ini bunga, yang situ belum, ini udah buah. Ya. Ini kalau dihitung natural. Ini jangan lihat ya sini ya, kita lihat. Ini kan enggak kelihatan bunga ya, tapi ini di situ berbunga. Ada itu. Oh iya, sebaliknya. Oh iya, sebaliknya. Nah, jadi uniknya khas di sini ya gitu. Dalam satu pohon kadang sebelah sini dulu berbunga, yang situ kan udah habis bunga, udah ada pentil yang rontok gitu ya, kena angin. Dan nanti udah jadi buah di sini ya, di situ bunga lagi gitu. Oh gantian ya? Bisa gantian antar pohon, antar cabang dalam satu pohon. Wah, ini bentar lagi keluar bunga Pak. Ini saking dipotongnya entres itu loh. Oh iya, dipakai buat entres ya? Nah ini udah mau keluar bunga ini. Oh iya. Nah, ini sudah mau keluar bunga ini. Wah, tapi ini buahnya memang lebat sekali. Ini umur 3 tahun juga? Iya sama. Umur 3 tahun. Batang tengahnya udah besar ya. Kalau yang seperti ini umur berapa tahun ini? Ini baru nanam ini. Oh baru nanam. Asalnya kan dulu kan 5x5, terus yang satu lajur saya tambahi tengah-tengahnya, jadi 5x2,5 ya. Loh kalau apa namanya yang tadi dibilang tanam padat itu tadi, jarak tanamnya harus seperti ini? Kalau yang paling ekstrim yang saya baca di luar itu 1,25 kali 1,25 meter. 1,25 itu jadi segini Pak, segini. Iya. Ini 3. Jadi 6.400 pohon per hektar, itu yang paling ekstrim, jarak paling rapat. Wah itu pemupukan pasti luar biasa ya. Jadi dia satu pohon targetnya hanya 3-5 kilo saja. Oh. Jadi tanam rapat itu tujuannya memudahkan perawatan, ya, panen, sama menyeragamkan ukuran buah. Oh. Jadi kalau pohonnya kecil kan pendek Pak ya, kan panennya gampang. Perawatannya nyemprot-nyemprot kan mudah. Iya. Kalau dengan jumlah yang sedikit ukuran tapi jumlah pohonnya harus banyak. Iya. Nah, terus UHDP kalau orang bilang kan ultra high density planting. Itu tujuannya supaya cepat balik modal Pak, BEP. Iya. Karena di 2 tahun dia udah panen. Walaupun satu pohon hanya berbuah sedikit. Contoh ini ya, ada satu pohon kecil ini contohnya ini. Ini model pohon yang segini itu biasanya jarak tanam 2,5 kali 2,5, 1.600 pohon per hektar. Jadi tinggi pohon nanti diatur Pak. Tinggi pohon itu 80% dari jarak tanam. Jadi kalau 2,5 kali 2,5 kan berarti 80 ya. 80% kali 2,5 kan 2 meter. 2 meter. Nah, jadi pohonnya maksimal 2 meter ya, segini nih. Ya segini ya. Nah itu tujuannya nanti supaya penetrasi cahaya udara, aliran udara masih lebarnya bagus. Berapa? Kalau tingginya berarti ya 2,5 itu berarti maksimal 125 tadi ya? Iya, kanopinya nanti ya kan sekitar segitu, 1 meteran. Ya 1 meteran ya. Kanan kirinya nanti kan ketemu. Dan rutin pruning Pak. Oh iya. Ya, jadi dia berproduksi. Jadi kayak tadi ya 6.000 pohon per hektar. Kalau satu pohonnya 3 kilo kan sudah 18 ton. Ya. Kalau 6.400 20 ton kan. 3 kilo Pak. 3 kilo. 3 kilo kalau hasilnya berarti 15 butir Pak. 15 butir. Hanya segini nih. Yang agak gede dikit lah. 1, 2, kan 1 kilo isi 5 rata-rata kan. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lah ini udah berapa ini? Iya. Jadi gitu Pak. Nah kalau tanam lebar, jarak lebar itu nunggu pohonnya besar dulu baru bisa berbuah maksimal. Jadi biasanya produksinya di tahun ke-5 sampai tahun ke-10 baru bisa maksimal. Tapi kalau yang rapet tadi biasanya kan bibit
bikin sendiri, jadi kan murah. Terus langsung padat karya di depan. Memang kosnya besar di depan, Pak. Bibit ya, kos bibit. Kalau pakai drip ya, dripnya itu lebih banyak butuhnya, selang-selangnya itu. Tapi dia cepat balik modal. Di tahun kedua itu udah berbuah paling nggak 2 kilo ya. Kali 6.000 pohon udah 12 ton, bisa balikin modal. Kita ini seperti bikin demplot kan di sini. Dan petani kan 3 tahun yang lalu saya tanam kan ya masih melihat gitu kan, wait and see lah ya. Begitu kok, waduh kok bagus, maksudnya kok apa namanya kebunnya oke, mereka tertarik. Begitu saya tawari mau nanam ini bibit ada, langsung pada mau. Sistem ya meringankan mereka sih, bibit nggak beli kan. Bibit dari saya, mereka wajib nanam lah, wajib merawat itu. Jadi ini pohon ini sampai nggak utang gitu ya, nggak beli. Karena kalau hutang nanti repot, baru mulai kerja wis nanggung hutang banyak gitu. Harus berhitung. Nanti panennya saya yang beli Pak, gitu. Kita buat syaratnya nanti nggak boleh dijual keluar, harus kolektif. Kita nanti mau bikin apa koperasi atau kelompok tani, jualannya harus kolektif, harus masuk ke kita semuanya. Kita buatkan mengurus untuk penjualan, karena kan rantainya panjang nih dari kebun nanti dibersihkan, terus di grading, packaging, storage, delivery, terus proses marketing kan panjang. Jadi kalau kita tidak punya pasokan yang memadai kan tidak nuntut kerjaannya. Betul. Berarti di petani sudah berapa ribu? Hampir 5.000. Hampir 5.000 yang ditanam sendiri? Yang ditanam sendiri sudah hampir 10.000. 10.000. Wah. Per pohon itu dihitung potensi per tahun berapa sih? Kalau saya ngitungnya produktivitas per hektar aja. Targetnya rata-rata 20 ton nanti. Kalau saya di atas 3 tahun, sudah di atas 3 tahun. Mungkin tahun keempat, tahun kelima insya Allah sudah bisa. Dengan perawatan yang baik, iklim yang cocok itu insya Allah bisa. Bahkan bisa lebih. Jadi kalau 400 pohon kan 50 kilo per pohon ya. Per pohonnya 50 kilo 20 ton itu di luar negeri sudah umum tuh. Angka segitu itu sudah rata-rata lah. Bisa lebih, bisa kurang juga bisa, tergantung perawatannya. Dan harganya anggap aja lah seperti alpukat biasa lah di tingkat petani. Misalnya kalau kita hitung produktivitas 20 ton per hektar ya Pak, harga 15.000 misalnya ya kan. Tapi kalau ini nggak mungkin harga nggak mungkin lah. Misalnya kali 20 ton kan 300 juta Pak. 300 per hektar juta per tahun. Per hektar per tahun. Mungkin biaya pupuk dan lain-lain itu kan 100-an. Ya, kalau petani kan dia dikerjakan sendiri. Paling hanya kerjaan-kerjaan berat yang manggil tenaga bantuan. Jadi 1 hektar paling cukup dikerjakan oleh satu keluarga. Ketika ngomong pasar internasional, kapasitasnya berapa? Oh, masih kurang? Kurang. Makanya teman-teman di Bali itu semuanya mau ekspor ke China, ke mana.